Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kasus dari Ripin atau Acin, pemuda berusia 23 tahun yang ditemukan sudah lagi tidak bernyawa di salah satu jalan di Sumatera Utara yang menurut bibi dan juga pamannya yang bersama Ripin di malam kejadian tanggal 27 April 2025 katanya dia ketabrak oleh mobil L300. Tetapi ada banyak kejanggalan teman-teman. Padahal kita ketahui ya, salah satu sosok yang paling dicurigai adalah bibinya bernama Juwita. Kita juga heran, kenapa Juwita ini mau membayari asuransi jiwa untuk keluarganya Ripin. Kan asuransi jiwa itu ada UP-nya, uang pertanggungan. Ripin yang usia 23 tahun, dia kehidupannya sangat sederhana. Dia bekerja sebagai penjaga di sebuah tempat ibadah di Sumatera Utara, itu memiliki 3 asuransi jiwa yang masih aktif. Dan total menurut Rudi Irawan, kakaknya Ripin ini, nilainya UP-nya itu adalah 4,5 miliar. Apa yang membuat Juwita itu mau membayari uang asuransi buat Ripin? Bukankah dia masih single? Lantas uangnya buat siapa? Oke, banyak kejanggalan aku yakin dari pihak penyidik pun sepertinya sudah mengarah ke Juwita. Tetapi agak sulit untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kalau belum ada 2 alat bukti yang kuat. Atau bahkan ada sebagian netizen yang curiga jangan-jangan ada indikasi main-main oknum-oknum dengan juga sejumlah orang di sini karena uangnya uang gede, bukan cuman Ripin aja. Ayahnya Ripin, kakak pertamanya Ripin, beberapa tahun lalu pun juga sama, telah meninggal dunia, dan mereka pun juga punya asuransi. Bapaknya, Ripin itu asuransinya senilai 152 juta sudah diklaim, kemudian kakaknya Ripin yang pertama atas nama Joni itu sudah diklaim juga 2 miliar. Terus kan dari pihak Juwita, bibi korban bilang bahwa yang mendapatkan asuransi tersebut itu bukan saya ahli warisnya, tapi adalah keluarganya mereka, kakaknya, ibunya, itu yang dapat. Tetapi faktanya berbeda. Menurut Rudi Irawan, memang betul itu semua adalah atas nama kami sekeluarga, tetapi buktinya aja waktu bapak dan juga kakaknya meninggal dunia beberapa tahun lalu, uang hasil UP-nya tersebut tidak dikuasai dan dinikmati oleh keluarga mereka, tetapi dugaannya menurut mereka itu dinikmati oleh Juwita. Mereka cuma mendapatkan sejumlah uang kecil karena ATM dan juga buku rekening menurut mereka itu ada di Juwita. Bahkan kakaknya Rudi Irawan bilang bahwa waktu beberapa hari setelah Ripin itu meninggal dunia, dia itu dihubungi sama Juwita bilangnya bahwa ayo saya antar ke tempat asuransi agennya untuk segera mengurus klaim asuransi yang nilainya total 4,5 miliar rupiah. Ini semua walaupun sudah dibantah, ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang sudah kita bahas ya di 2 video sebelumnya. Kita akan bahas sekarang adalah wawancara terbaru Juwita, bibi korban dengan kuasa hukumnya di salah satu media di Indonesia. Ada banyak kejanggalan bahasa tubuhnya, matanya, pemilihan katanya, kok mengindikasikan adanya kayak hal yang ditutupi. Oke, bagian yang pertama dalam wawancara ini bilang bahwa dia menceritakan terkait dengan kronologi. Katanya sebelum mengantar Ripin di malam itu, kami makan dulu di Medan. Di mobil tersebut ada Juwita, ada anaknya, dan juga ada korban Ripin. Nah, di tengah jalan katanya Ripin ini minta mobilnya itu diberhentikan karena dia mau buang air kecil. Terus Juwita bilang bahwa setelah itu saya kaget tiba-tiba mendengar suara yang keras banget dan diketahui menurutnya Ripin itu ditabrak sama mobil L300. Oke, kemudian saya bilang ke anak saya, ini ada masalah apa gitu. Pas dicek ternyata Ripin mengalami kejadian tersebut, ini versinya. Coba kita simak kata-katanya dan juga bahasa tubuhnya itu banyak nunduk kalau aku lihat Ibu Juwita ini nggak tahu apakah nervous mungkin tampil di TV nasional atau indikasinya menyembunyikan sesuatu hal. Jalan itu si Lipinnya kan minta ini berhenti mau kencing, mau buang air kecil. Jadi kami berhenti, dia turun. Tapi kan habis itu kami nggak nengok ke belakang juga. Habis itu kan ada suara benturan gitu, ada suara
bunyi gitu kayak apa? Kayak kena tabrakan gitu. Oke, ya ceritanya ya kurang lebih kalian sudah tahu lah ya, dia melihat dan katanya panik dan sebagainya. Cuman aku lihat kan di area TKP yang sudah diliput oleh banyak media dan juga dicek oleh pihak kepolisian setempat, ini jalanan tuh jalan yang kecil loh teman-teman. Ini jalan ya boleh dibilang adalah kayak memang ini perkebunan ya, jalan kampung ya, boleh dibilang ini kebun-kebun sawit atau kebun apa nih sekitar ini. Ini kan nggak mungkin kalau ada mobil sengebut itu, karena aku pikir, wah kalau mobil L300 sengebut itu, aku pikir di jalan raya yang besar, oke lah kebun sawit, tapi jalurnya itu besar. Ini kan mobil yang jalur aspalnya itu boleh dibilang adalah cuma setapak doang. Itu sangat janggal. Nah, di bagian berikutnya juga kan aneh nih. Video yang beredar di masyarakat, aku udah lihat foto-fotonya Ripin terakhir ya. Beberapa dari di antara kalian sudah kirimkan ke sosial media aku di Instagram dan juga Facebook page, aku udah lihat semuanya di situ, aku terima kasih sekali. Itu kan Ripin ditemukan nggak pakai baju teman-teman. Dia cuma pakai celana pendek, terus juga bajunya nggak ada. Lantas, apa yang mendasari dari Juwita ini membuka bajunya Ripin? Ini yang sangat konyol menurut aku. Dia bilang begini katanya. Waktu itu, ini aku rangkumkan teman-teman ya, karena ngomongnya cukup panjang, muter-muter, dan nggak begitu clear. Dia bilang bahwa dia itu panik katanya, lari-lari. Kan si Ripin juga ditemukan itu di selokan ya, di dekat jalan raya tersebut, yang dalamnya sekitar 2 meter. Ngapain juga kok bisa masuk ke selokan, nggak pakai baju juga? Oke, dua isu. Yang pertama, kenapa nggak pakai baju ya katanya? Karena menurut dia itu bahwa saya itu panik, saya mau bawa dia ke rumah sakit, tapi saya itu trauma ngelihat noda merah, lumpur, tanah ada di dia, makanya saya copot. Tapi ini bertolak belakang dengan keterangannya Rudi Irawan, kakaknya yang bilang bahwa ternyata yang datang menjemput adiknya mendiang itu adalah mobil jenazah, bukan mobil ambulan buat kesehatan di rumah sakit. Apakah itu mobilnya harus beda atau enggak? Cuman kan logikanya gini ya, kalau kita punya keluarga sudah sebegitu sayangnya, bahkan tiap bulan kita bayarin asuransi jiwa, yang aku yakin ini asuransinya per bulan kayaknya jutaan gitu ngebayarin. Kan artinya Bibi ini sangat sayang banget sama keponakannya. Jadi kenapa nggak langsung dibawa pakai mobilnya sendiri ke rumah sakit? Ya elah, kalau memang sesayang itu, masa sih noda merah nempel ke mobil dan sebagainya kan gampang bisa dicuci, dibersihkan, atau ganti mobil juga kayaknya ekonominya juga cukup baik di sini kelihatannya. Kenapa itu tidak dilakukan? Tapi dia justru malah pada akhirnya menelpon mobil yang datang adalah mobil jenazah. Itu kan sangat janggal sekali. Coba kita simak dulu adalah bagian yang dia bilang bahwa uh, si Ripin itu panik setelah ada kejadian tersebut, makanya mungkin dia jalan karena gelap, dia jatuh ke dalam lubang atau got ya, yang dalamnya sekitar 2 meter. Oke. Nah, dia kayaknya apa? Waktu bisa ngomong bisa ini, jangan kayak ada masalah. Bisa ngomong atau bilang Dia masih bisa ngomong, masih bisa ini waktu saya berusaha selamatkan dia setelah kejadiannya peristiwa tersebut, kecelakaannya. lagi nah itu masih bisa ngomong. Jadi begitu saya sama dia ini buka maju, terus itu mau Oke, ini nggak clear suaranya. Aku sudah verbatimkan. Dia bilang bahwa waktu saya berusaha menyelamatkan dia setelah dia ditabrak, katanya masih bisa ngomong, tapi dia ngomongnya itu nggak jelas ngomong apa. Terus Juwita ini juga matanya kemana-mana. Kalau orang mau menceritakan deskripsi, sepertinya nggak perlu mengingat-ingat skenario sih. Dugaannya ke arah sana begitu ya. Jadi dia banyak kayak agak-agak lupa atau ragu ngomongnya. Tapi pada intinya dia bilang bahwa si Ripin ini panik, dia masih sempat ngomong, tapi dia katanya lari ke sana, lari ke situ, akhirnya dia terjatuh di selokan yang dalamnya 2 meter tersebut. Nah, saya itu membuka bajunya, biarin nggak banyak noda merah dan juga tanah yang ada di situ. Tapi anehnya adalah, kalau memang betul si Ripin katanya setelah kejadian tersebut masih bisa, mohon maaf nih katanya, berdiri, atau bahkan lari, atau bahkan ngomong, tapi kok kemudian ditemukan sudah nggak bernafas. Biasanya kalau terjadi laka lantas seperti itu sebegitu parahnya, boro-boro mau
menyelamatkan diri gitu atau lari atau buka baju biasanya udah nggak bergerak sama sekali. Ini ada beberapa hal yang janggal sebenarnya. Aku yakin sih dari pihak penyidik sudah menemukan kejanggalan, tetapi kenapa belum bisa mencari petunjuk yang sangat detail di sini. Makanya sebagian masyarakat tuh ada yang mencurigai bahwa jangan-jangan ini adalah kasus mafia asuransi gitu. Karena kalau kasus mafia asuransi ini artinya bukan cuma satu pihak nih yang ada peranannya, mungkinkah ada dugaannya oknum-oknum dari agennya mungkin ada, terus dugaan oknum-oknum mungkin yang seharusnya mengawal dengan benar malah A, B, C, dan D, karena ada beberapa hal juga yang cukup janggal di sini bahwa katanya Juwita ini juga sudah diperiksa oleh pihak penyidik. Saya udah ceritakan semuanya kok, memang tidak ada yang bohong, semuanya aman-aman aja. Tapi kita juga harus apresiasi dari pihak kepolisian yang awalnya kan ini ditangani dari Satlantas ya. Tapi Satlantas menilai ada banyak kejanggalan, makanya ini dialihkan ke Polres setempat karena ada indikasi pidana yang sangat kuat di sini. Nah, kemudian ada beberapa hal, kalau aku lihat dari keterangannya Juwita yang bilang terkait dengan isu bahwa kenapa kok mau membelikan asuransi buat keluarganya Ripin, termasuk Ripinnya, kakaknya yang masih hidup, terus juga yang sebelum-sebelumnya. Dia bilang katanya begini, saya itu cuma mengenalkan abangnya, keluarganya itu ke agen asuransinya, dan dia setuju gitu. Tapi diwawancarin dia nggak bilang kenapa kok mau membayari uang gitu. Apakah sebegitu sayangnya atau ada hal yang lain gitu. Ahli warisnya pun dikatakan menurut Juwita bukan dia ahli warisnya, itu ya kakaknya dan juga ibunya. Biasanya kan begitu ya kalau di uang asuransi jiwa itu ada persentase biasanya. Kalau kita meninggal dunia gitu, sebelum usia berapa sih? 60 atau 65 kayaknya di Indonesia, antara 60 atau 65. Please correct me if I'm wrong. Itu biasanya nanti akan ada persentase 50% buat ibu saya. Oke, misal 30% buat kakak saya atau yang lain-lain tuh ada kan biasanya tuh di uang pertanggungan diberikan ke ahli warisnya siapa. Sekali lagi, keterangan dari kakaknya Ripin ya bilang bahwa memang betul ahli warisnya adalah kami, tapi faktanya di dua klaim asuransi sebelumnya yang menikmati sebagian besar itu bukanlah kami, tapi adalah dugaannya adalah Juwita, bibinya korban ini. Bagaimana cara menguasai uangnya? Semua ATM dan juga bank, bukunya itu ada di dia. Apa gitu? Sesayang itukah? Nah, kalau kalian masih lupa tentang kronologinya seperti apa, jadi aku ingatkan teman-teman. Jadi ini kan si Ripin, mendiangnya alias Acin itu, di tanggal 27 April 2025 itu adalah kejadiannya, sekitar jam 3 pagi. Nah, kenapa kok bisa bareng sama bibi dan juga pamannya di malam itu? Karena diawali di tanggal 23 April 2025, bibinya ini datang ke rumahnya Ripin dari Medan menuju ke kawasan di tempat tinggalnya dari Serdang ya, gitu kurang lebih. Dia bilang bahwa minta dianterin untuk beli telur di sebuah tempat, dan pada saat beli telur di kecamatan Pantai Labu itu udah selesai, dia balik lagi nganterin ke rumahnya Ripin bareng sama ibunya. Dia ngaku katanya kehilangan gelangnya, terus minta izin sama ibunya, Bu, saya mau ajak Ripin ya buat balik ke tempat tadi untuk ngecek ketinggalan gelangku, dicarilah di situ. Tapi di tanggal 23 tersebut, si Ripin ini nggak pulang ke rumah gitu. Tapi sampai malam baru dikabari, karena ibunya nggak punya handphone nih. Dikabari lewat tetangganya bilang bahwa Ripin ini tidak pulang malam hari ini karena sudah kemalaman. Jadi langsung diajak ke Medan. Dikonfirmasi lagi berkali-kali sama ibunya bahwa kamu di mana, kok nggak pulang-pulang. Akhirnya katanya Ripin itu akan pulang di tanggal 27 Aprilnya 2025. Katanya dia mau pulang, tapi udah ditunggu-tunggu, kok nggak pulang-pulang, justru malah jam 4 pagi mendapatkan kabar bahwa Ripin mengalami laka lantas tersebut. Dan anehnya lagi, pihak dari Juwita ini bilang ke mereka bahwa Ripin akan segera langsung dilakukan kremasi. Nah, ini kan ngebuat kita masyarakat nggak harus yang gelar doktor ya untuk memahami kejanggalan ini. Ini juga untuk penyidik, aku mengingatkan ya bahwa untuk menetapkan seseorang itu kan dibutuhkan 2 alat bukti. Ada 5 jenis alat bukti nih, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Menurut aku gini ya, dari kejadian yang secara sekilas ini, jelas ada indikasi kebohongan dari keterangannya Bibi ini.
Terlepas apakah dia terlibat atau enggak, pasti ada hal yang janggal. Kita bisa konfirmasi adalah dengan data otopsi mengenai penyebab kematiannya Rifin dan juga kapan waktunya dia sudah tidak lagi ada di dunia ini. Itu akan bisa mengvalidasi ataupun juga mematahkan alibi-alibi yang dilakukan oleh bibinya kalau memang dia yang sangat dicurigai, karena motifnya memang ada kelihatan di sini gitu loh. Misalnya begini, kalau logikanya seandainya gitu ya, ternyata waktu kematiannya Rifin itu dicek di otopsi dia sudah nggak lagi bernafas, itu sudah 5 jam misalnya. Ternyata kan ada mobil ambulan datang, itu katanya jam berapa? Jam 4 pagi atau jam 5 pagi mobil ambulan yang datang pas pertama kali ditemukan. Kalau seandainya Ripin itu sudah tidak lagi bernafas sekitar 5 jam, dihitung aja. Wah, kalau 5 dikurangin jam 5, berarti ya jam 12 malam dong dia sudah tidak lagi bernafas. Itu kan bisa menjadi salah satu petunjuk nih loh. Bibi ini gimana ini? Kok si Ripin ini hasil analisa dari otopsi, dia sudah meninggal tuh sekitar misalnya jam 11 malam sampai jam 12 malam. Bukankah saat itu katanya Anda lagi makan malam bareng Ripin gitu loh. Nah, itu kan bisa menjadi celah masuk. Terus juga mengenai penyebab meninggalnya Ripin. Kan dia bilang bahwa ada ditabrak sama mobil L300. Tapi mobilnya Anda yang Ripin itu kencing, itu nggak kena luka sama sekali, nggak ada goresan sama sekali. Ripin itu ditabrak di bagian mananya gitu. Kok indikasinya kita bisa buat nih simulasi, misalnya kecepatannya berapa kira-kira, bus gitu kan ya, dicek nih. Coba nih kita coba pakai misalnya ayam atau daging babi gitu ya, atau babi hewan gitu ya, kita taruh ditabrakin mobil. Apakah mungkin dengan posisi seperti ini mengalami luka-luka yang seperti ini? Menurut aku tuh ada banyak banget cara secara saintifik untuk mengkonfirmasi atau mematahkan statement-statement dari dua saksi utama, yakni adalah bibinya Juwita dan juga pamannya Rifin atau anaknya Juwita ini. Karena ya untuk mengkonfirmasi apakah ini beneran mereka terlibat atau enggak. Karena memang ada banyak kecurigaan teman-teman di sini, kita nggak bisa pungkiri. Tetapi ya kita nggak bisa juga ya mendahului dari pihak penyidik. Kalau seandainya memang Juwita tidak terlibat ya jangan dipaksakan gitu loh. Tapi memang ada banyak hal yang janggal. Apa menurut kalian? Apakah ini pure adalah kecelakaan atau memang ada indikasinya memang sudah direncanakan untuk menghabisi Ripin ini teman-teman? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.